Jika biasanya monyet berhidung pesek, namun lain halnya dengan monyet yang satu ini. Hidungnya sangat mancung, bahkan terbilang panjang dan besar. Secara nasional ia dikenal dengan nama bekantan. Dalam bahasa Inggris ia disebut proboscis monkey atau long nose monkey. Di Malaysia dikenal dengan sebutan kera bekantan, dan di Brunei disebut bangkatan. Sedangkan penduduk lokal Kalimantan lebih mengenalnya dengan sebutan monyet Belanda atau kera Belanda, pika, bahara bentangan, raseng, dan kahau. Rupanya yang berbeda dari kebanyakan monyet yang ada membuatnya cukup mudah diingat. Bahkan meski kita melihatnya hanya satu kali, tapi bekantan bisa melekat selamanya di ingatan kita. Hal ini tak lepas dari peran bentuk hidungnya yang panjang dan besar. Hidung panjang dan besar ini hanya dimiliki oleh bekantan dengan jenis kelamin jantan. Jenis kelamin betina juga memiliki hidung cukup panjang bila dibandingkan jenis monyet pada umumnya. Hanya saja bentuknya tak semencolok sang jantan. Warna bulunya pun cukup mudah dikenali, dengan variasi warna coklat kemerahan di bagian punggung, serta warna putih keabuan pada bagian ventral dan anggota tubuhnya. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari sang betina. Panjang ekornya nyaris sama panjang dengan ukuran tubuhnya. Pejantan biasanya dapat tumbuh hingga panjang 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan betina biasanya maksimum berukuran 60 cm dengan berat dapat mencapai 12 kg atau separuh berat si pejantan. Bekantan adalah hewan endemik Pulau Kalimantan, yang artinya bekantan tak bisa ditemukan di belahan bumi manapun selain di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, bekantan digunakan sebagai identitas provinsi. Habitatnya tersebar di hutan-hutan bakau, hutan gambut, dan pinggiran sungai. Meskipun bekantan adalah hewan arboreal, namun mereka sesekali turun ke lantai hutan untuk alasan tertentu. Salah satunya adalah mencari makanan. Habitatnya yang tak jauh dari perairan membuat bekantan berevolusi memiliki selaput kulit pada telapak kaki dan telapak tangannya, layaknya selaput pada katak. Hal ini membuat bekantan menjadi hewan arboreal yang sangat ulung dalam hal berenang. Habitatnya yang dekat dengan perairan membuat bekantan rentan akan serangan dari predator perairan. Salah satunya adalah buaya. Buaya adalah pemangsa alami bekantan di alam liar. Hal ini disebabkan oleh habitat mereka yang bersinggungan. Daun muda adalah salah satu makanan pokok bekantan. Bahkan 50% komposisi makanannya terdiri dari pucuk daun atau daun muda. 40% aneka buah-buahan dan sisanya adalah bunga dan biji-bijian. Meski makanan utamanya berasal dari tumbuhan, namun bekantan juga kerap kali didapati mengkonsumsi serangga-serangga kecil sebagai kudapan mereka. Pada umumnya mereka hidup secara berkelompok, yang biasanya berjumlah 10 hingga 30 ekor bekantan dalam satu kelompok. Sistem sosial kelompoknya pada dasarnya adalah one male group atau satu kelompok terdiri satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Ketika anak-anak jantan beranjak dewasa, mereka akan keluar dari kelompok ini dan bergabung dengan kelompok lain, yaitu kelompok all male group atau kelompok yang hanya berisikan para pejantan saja. Hal ini juga dinilai sebagai salah satu strategi bekantan untuk menghindari terjadinya proses inbreeding atau perkawinan sedara. Bekantan adalah primata diurnal yang beraktivitas dari pagi hingga sore hari. Mereka tidak membuat sarang. Saat menjelang sore hari, bekantan akan mulai mencari pohon di sekitar sungai untuk tidur. Para anggota kelompok akan bergabung dalam satu pohon yang sama atau pohon yang saling berdekatan. Pergeseran dan alih fungsi hutan Kalimantan menjadi pemukiman dan perkebunan, hingga perburuan liar yang menjadikan populasi bekantan kian terancam, membuat Uni Internasional untuk Konservasi Alam
atau IUCN Red List mengelompokkan bekantan dalam hewan yang terancam punah. Bekantan juga termasuk primata yang terdaftar di Appendix 1, yang artinya hewan langka yang tidak boleh diperdagangkan dengan alasan apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi. Tidak hanya di ranah internasional, status bekantan juga dilindungi dalam hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bekantan merupakan spesies dilindungi dan dilarang untuk dilukai, dibunuh, dan diperjualbelikan. Jika terjadi pelanggaran, maka pelakunya akan dikenakan hukuman berupa penjara maksimal 5 tahun kurungan dan denda maksimal 100 juta rupiah.